Sebelum kita memulai video pembelajaran kali ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing, agar kalian juga lebih mudah memahami apa yang akan saya sampaikan. Tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada video pembelajaran kali ini yaitu dapat mengetahui dan juga memahami apa itu pengukuran dan juga macam-macam pengukuran. Yang kedua yaitu kalian dapat memahami dan menerapkan jenis-jenis alat ukur pada kehidupan sehari-hari. Yang ketiga yaitu kalian dapat memahami bagaimana cara membaca pengukuran pada jangka sorong dan juga mikrometer. Yuk kita simak video pembelajaran kali ini. Di SMP kalian pasti pernah belajar tentang apa itu pengukuran. Ada yang masih ingat apa itu pengukuran? Pengukuran merupakan suatu kegiatan untuk mengetahui kuantitas fisik suatu besaran dari sebuah benda yang dinyatakan dalam nilai atau angka. Dibagi menjadi dua macam. Yang pertama yaitu pengukuran langsung. Pengukuran langsung merupakan pengukuran yang langsung dilakukan dengan alat ukurnya. Contohnya adalah ketika kita mengukur panjang dari suatu meja. Nah, untuk pengukuran yang kedua yaitu pengukuran tidak langsung. Pengukuran tidak langsung merupakan pengukuran yang dilakukan dengan mencari variabel-variabel lain terlebih dahulu. Kemudian kita lakukan perhitungan matematis untuk mendapatkan hasil akhir dari pengukurannya. Contohnya yaitu ketika kita mengukur volume dari suatu balok. Kita kan harus mencari panjang, lebar, dan tinggi dari balok tersebut terlebih dahulu. Kemudian kita lakukan perhitungan matematis untuk mendapatkan hasil akhirnya. Nah, dalam suatu pengukuran, kita harus menyesuaikan antara alat ukur dengan benda yang diukur. Misalnya, ketika kalian mengukur tinggi badan kalian. Nah, kalian akan menggunakan alat ukur seperti apa? Tidak mungkin kan kalian menggunakan alat ukur termometer. Ketika kalian mengukur tinggi badan kalian akan menggunakan alat ukur yaitu meteran. Nah, meteran ini merupakan salah satu jenis dari alat ukur panjang. Selain meteran, alat ukur panjang apa lagi sih yang kalian ketahui? Penggaris memiliki batas ketelitian 0,5 mm, di mana penggaris biasanya digunakan untuk mengukur panjang benda padat. Jangka sorong memiliki ketelitian 0,1 mm. Jangka sorong sendiri berfungsi untuk mengukur diameter dalam maupun diameter luar dari suatu benda. Jangka sorong juga digunakan untuk mengukur tebal suatu pelat dan kedalaman dari sebuah tabung. Selanjutnya yaitu mikrometer sekrup, di mana mikrometer sekrup ini memiliki ketelitian yang paling teliti daripada penggaris maupun jangka sorong. Nah, mikrometer sekrup sendiri memiliki ketelitian 0,01 mm. Mikrometer sekrup ini digunakan untuk mengukur benda-benda yang tipis. Contohnya seperti tebal dari kertas. Contoh, ketika kalian ingin membeli 1 kg gula di warung, kira-kira penjual tersebut menggunakan alat ukur seperti apa ya? Ya, timbangan. Nah, selain timbangan, kira-kira alat ukur massa apa lagi yang kalian ketahui? Benar sekali. Ada neraca. Neraca sendiri memiliki beberapa jenis seperti neraca Ohaus, neraca lengan, dan lain sebagainya. Selanjutnya, ketika kalian ingin memasuki tempat-tempat umum, karena sekarang kondisinya sedang pandemi COVID-19, maka kalian akan terlebih dahulu dicek oleh petugas suhu tubuhnya. Petugas tersebut kira-kira menggunakan alat ukur seperti apa ya? Benar, termometer. Nah, termometer sendiri memiliki 4 skala, yaitu Reaumur, Fahrenheit, Celsius, dan juga Kelvin. Selanjutnya yaitu alat ukur kuat arus listrik. Alat ukur ini memiliki nama multimeter. Multimeter dapat digunakan untuk mengukur tegangan, hambatan, dan juga kuat arus listrik. Selanjutnya kita akan belajar bagaimana cara membaca jangka sorong. Pada jangka sorong memiliki 2 skala, yaitu skala utama dan juga skala minus. Mari kita lihat gambar di samping. Cara membaca skala utama kita lihat
angka yang paling dekat dengan garis 0 pada skala Vernier. Karena pada gambar tersebut, yang paling dekat dengan 0 adalah 2,1 cm atau 21 mm, maka angka yang terbaca pada skala utama adalah 2,1 cm atau 21 mm. Kemudian kita lihat angka yang terletak pada skala Vernier. Cara membacanya yaitu kita lihat angka di skala Vernier yang lurus dengan skala utama. Nah, hasil pengukuran pada skala Vernier ini kita kalikan dengan ketelitian jangka sorong, yaitu 0,1 mm. Jadi, skala yang terbaca pada skala Vernier yaitu 0,3 mm atau 0,03 cm. Kemudian kita jumlahkan hasil pengukurannya. 21 mm kita tambah dengan 0,3 mm sehingga menghasilkan 21,3 mm. Jika dirubah ke cm maka hasilnya 2,13 cm. Kemudian kita akan belajar bagaimana cara membaca mikrometer skrup. Sama halnya dengan jangka sorong, mikrometer skrup juga memiliki dua skala, yaitu skala utama dan juga skala non-minus. Nah, cara membaca skala utama kita lihat angka yang paling dekat dengan garis yang ada pada skala non-minus. Sehingga angka yang terbaca pada skala utama yaitu 2 mm. Sedangkan pada skala non-minus kita lihat garis yang paling lurus dengan skala utama. Nah, garis yang sejajar dengan skala utama yaitu 25 mm. Nah, 25 mm ini kita kalikan dengan batas ketelitian dari mikrometer skrup yaitu 0,01 mm. Kemudian kita kalikan 25 mm dikali 0,01 mm diperoleh hasil 0,25 mm. Selanjutnya kita jumlahkan skala utama dan skala minus, yaitu 2 mm ditambah 0,25 mm, hasilnya 2,25 mm. Jadi angka yang terbaca pada mikrometer skrup yaitu 2,25 mm. Untuk mempermudah kalian memahami cara membaca mikrometer skrup, kita kerjakan contoh soal berikut. Fahri mengukur ketebalan sebuah buku pelajaran fisika dengan menggunakan mikrometer skrup, dan hasilnya menunjukkan gambar yang terlihat sebagai berikut. Tebal buku fisika tersebut adalah, kita perhatikan, angka yang terukur atau terbaca pada skala utama yang paling dekat dengan garis yang ada pada skala non-minus, yaitu 5,5 mm. Kemudian kita lihat angka yang terbaca pada skala non-minus yang paling lurus dengan skala utama yaitu 15 mm. Kemudian kita kalikan dengan ketelitian dari mikrometer skrup yaitu 0,01 mm sehingga menghasilkan 0,15 mm. Kemudian kita jumlahkan 5,5 ditambah 0,15 mm yaitu 5,65 mm. Nah, kesimpulan pada video pembelajaran kali ini yaitu pengukuran merupakan suatu kegiatan untuk menentukan kuantitas fisik suatu besaran dari sebuah benda yang dinyatakan dalam nilai atau angka. Pengukuran memiliki dua macam jenis, yaitu pengukuran langsung dan juga pengukuran tidak langsung. Nah, jenis-jenis alat ukur sendiri ada 5 macam, yaitu pengukuran massa, pengukuran panjang, pengukuran suhu, pengukuran kuat arus listrik, dan juga pengukuran waktu. Bagaimana pembelajaran fisika pada materi pengukuran kali ini? Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua ya. Tetap semangat belajar fisika ya, dan juga jangan lupa jaga kesehatan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.